Simak informasi berikutnya, Ustaz. Ini terkait dengan praktik ilegal sebenarnya. Aparat kepolisian membongkar praktik pengobatan ilegal di Blitar, Jawa Timur. Nah, salah satu pengobatan yang diberikan oleh dokter gadungan atau dokter palsu itu yakni dengan memberikan obat pembasmi kutu hewan kepada pasien penderita gatal-gatal. Kita simak liputannya. Aparat menggeledah tempat praktik pengobatan ilegal di Blitar, Kota Jawa Timur. Usai melakukan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan seorang dokter palsu sebagai tersangka. Dalam mengobati para pasiennya, pria berusia 46 tahun ini meracik obat daftar G yang masuk dalam kategori obat keras. Selama menjalankan praktiknya, tersangka kerap memberikan obat pembasmi kutu hewan untuk penderita sakit gatal. Ia bahkan tak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran, melainkan seorang sarjana pendidikan agama. Tersangka telah menjalankan praktik medis ilegal tersebut selama 5 tahun. Rata-rata dalam satu hari ada 70 pasien yang datang untuk berobat. Dalam sekali pengobatan, warga Sanan Wetan ini mematok tarif antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Melakukan anamnesa atau membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan kliennya dan pelaksanaannya terhadap pasien, kemudian menentukan obat lalu memberikan obat tersebut kepada pasien dan melayani dan menjual obat daftar G atau obat keras tanpa menggunakan resep dokter. Kini sang dokter palsu ini dijerat Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Habis pikir ya, Ustaz dan juga pemirsa, kalau kita lihat ini kan pelanggarannya berlapis pasal, penipuan, termasuk juga pelanggaran etika keprofesian begitu, Ustaz. Nah, kalau tersangka ini mengaku niatnya baik, ingin menolong, padahal itu sudah melakukan penipuan, apakah dalam Islam ini sudah berbuat zalim hitungannya, Ustaz? Nah, karena kan tentu kita itu sudah dituntun ya, bahwa serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Jadi kalau tidak pada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Rasulullah SAW ini jelas sekali bahwa ketika kita punya niat baik, kita juga harus proporsional mengukur sampai sejauh mana kemampuan kita dalam melakukan atau mengimplementasikan niat kita itu. Ya, karenanya segala sesuatu itu kita harus adil. Adil itu artinya bagaimana kita proporsional dan pada tempatnya melakukan sesuatu itu. Kan kalau sifat Allah itu al-hakamul adil. Jadi sebelum adil itu ada yang namanya hakam. Jadi ada ketentuan, ada keteraturan. Semuanya itu ada segala sesuatu aturan-aturan yang kemudian harus secara adil kita tempatkan secara proporsional dan pada tempatnya gitu. Nah, inilah keadilan. Karenanya ketika orang sudah mulai dia tergoda untuk mementingkan dirinya sendiri atau egonya untuk memperkaya dirinya sendiri atau untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, niat baiknya itu pun akan kemudian jadi meleset, ya, akan kemudian jadi melenceng. Tadi mungkin niatnya dia ingin menolong, awalnya dia ingin menolong. Nah, ketika dia awalnya ingin menolong dan ternyata dia alhamdulillah bisa menolong, ketika dia tidak tawadu, dia tidak kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, bahwa sesungguhnya kan atas ridho Allah lah semua ini terjadi, akhirnya dia mulailah ingin mengambil keuntungan. Nah, ketika dia sudah mulai mengambil keuntungan, dia mulailah tidak peduli lagi apakah itu pasiennya nanti akan menjadi sembuh atau tidak, diberikan tadi kutu hewan dan obat kutu hewan dan lain-lain. Coba bayangkan kalau terjadi anfal yang tiba-tiba bisa menghilangkan jiwa dan lain-lain, apakah dia juga tidak menyesal? Nah, ini jadi permasalahannya. Nah, inilah ya, krisis ekonomi, kesulitan. Semua ujian-ujian ini harus kita hadapi dengan sabar dan tetap tidak kita tawakal kepada Allah, tidak dengan cara menipu, tidak dengan cara mendolimi orang. Dan inilah sebetulnya ujian. Ujian inilah yang kemudian menentukan nanti bagaimana hasilnya kita itu akan sukses atau tidaknya kehidupan dunia ini. Karenanya kalau orang tidak memahami bahwa segala sesuatunya di dunia ini ujian, ya akhirnya dia akan mengambil tadi keuntungan untuk dirinya, tidak peduli kepada orang lain dan lain-lain, akhirnya zalim, bukan hanya kepada orang lain, tapi dia zalim sesungguhnya terhadap dirinya sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Alhamdulillah min dzalik. Apalagi Islam meminta kita untuk mencari rezeki yang halal, yang berkah begitu, Ustaz ya. Mungkin kalau halal, insya Allah halal, tapi berkahnya ini tidak kali, Ustaz ya. Kalau yang ini sudah tidak halal juga tidak berkah. Dua-duanya, Ustaz. Artinya dia menipu. Mana ada
ada pekerjaan menipu yang halal, tidak ada gitu. Jadi ini sudah tidak halal dan juga tentu tidak berkah. Baik.